وسقنا ومولانا محمد. الله الله الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril awsari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Topik pembicaraan yang kita bicarakan pada khutbah kita di hari ini, meniti keluarga bahagia. 1001 problem dan juga 1001 masalah yang kita hadapi, dan juga dengan 1001 angan-angan yang kita inginkan. Tidak ada seorang pun daripada kita
yang menginginkan kebinasaan, kehancuran, kegagalan. Tidak ada seorang pun daripada kita yang menginginkan kecelakaan dan kesengsaraan dalam hidup, baik di dunia maupun juga di akhirat. Inginkan dengan keluarga yang sakinah, dengan kehidupan yang aman, dengan suasana yang sejahtera, dan juga dengan lingkungan yang ideal. Tidak ada sembarang gangguan, tidak ada sembarang problem, dan juga tidak ada masalah yang kita hadapi. Ini adalah merupakan matlamat dan juga merupakan keinginan daripada kita, siapapun manusianya dan seperti apapun kehidupannya, yang walaupun asbab-usabab untuk kita mendapatkan kejayaan, yang walaupun dengan kita tidak meniti asbab-usabab agar dengan kita mendapatkan kebahagiaan, agar dan kita hidup selesa, hidup aman, tentram, damai, maju, makmur, yang walaupun dengan kriteria tidak terpenuhi dengan baik, tapi yang secara pasti dengan kita tetap kita inginkan yang ideal, tetap kita inginkan yang nyaman, tetap yang kita inginkan itulah kebahagiaan yang abadi, selesa, aman dan tentram di sepanjang hidup. Dan juga dengan detik-detik terakhirnya kita dapat menghembuskan nafas yang terakhir dengan iringan La ilaha illallah. Selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau dengan kita ingin memberikan solusi dan juga ingin memberikan jawaban yang ideal agar bagaimana bahagia dengan rumah tangganya, bahagia dengan lingkungannya, bahagia dengan masyarakatnya, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perekonomiannya, dalam politiknya, dalam kehidupan sehari-hari. Itulah dengan wasiat yang dipesankan oleh khatib pada tiap hari Jumat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takwallah lah solusinya, takwallah lah dengan jawabannya. Pada saat dengan kita mengenal kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita, kewajiban kita dengan Sang Pencipta, kita jaga dengan baik hubungan kita dengan Sang Pencipta, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan lingkungan dan masyarakat, hubungan kita dengan negara dan bangsa, dan hubungan kita secara khusus dengan diri pribadi kita masing-masing atas landasan taqwallahi jalla wa'ala, yaitu dengan menjunjung tinggi segala perintah dan menjauhkan diri daripada segala larangan. Tapi kadang-kadang mungkin disebabkan karena kesibukan, mungkin disebabkan karena gangguan dan halangan, mungkin disebabkan karena faktor lingkungan dan masyarakat, kadang-kadang dengan kita terumbang-ambing, kadang-kadang dengan kita terperangkap, kadang-kadang dengan kita terbawa-bawa kepada perkara-perkara yang negatif, atau juga dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Pada beberapa waktu yang lalu dengan kita rakyat Malaysia telah sama-sama merayakan hari kemerdekaan. Kemudian disusul dengan hari lebaran haji. Kemudian disusul kembali dengan hari Malaysia, perpaduan dan persatuan. Pertanyaan yang senantiasa bermain di dalam kepala kita. Bagaimana dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita dan kehidupan kita? Perbedaannya dari sudut ekonomi, daripada sudut rupa, jabatan, harta, tahta, wanita, yang kadang-kadang disebabkan karena dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita itu menjadi hawajib, menjadi hijab yang menghalang kita daripada berbagai kebajikan, yang menghalang kita daripada ibadah, yang menghalangnya daripada ubudiyah, yang menghalangnya untuk taat dan bakti kepada Allah, dikarenakan kena pangkat, dikarenakan kena jabatan, dikarenakan kena keuangan, dikarenakan kena kekayaan, dikarenakan kena dengan kecantikan dan ketampanan yang dia miliki, dikarenakan kena keluarga. Jadi dengan al-fawarik, kalau dengan bahasa Arab, perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari, ini kadang-kadang menjadi penghalang kita daripada berbagai kebajikan, menjadi penghalang kita daripada berbagai kebaikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya dengan potensi dan juga dengan kekayaan yang kita miliki, kita dengan jabatan,
kita dengan duit, kita dengan harta, kita dengan tahta, kita dengan wibawa, kita dengan pengaruh, itu sepatutnya akan menjadi penunjang agar dengan kita lebih berbakti, taat dan setia kepada agama, taat dan setia kepada Allah Jalla wa Ala. Sebab kalau dengan orang-orang itu terhalang disebabkan karena kehidupannya, justru dengan kita mempunyai kehidupan yang nyaman dan selesa. Kalau dengan orang-orang itu disebabkan karena dengan keamanannya, justru dengan kita termasuk unsur yang mengamankan suasana di lingkungan dan juga di masyarakat kita. Kalau dikarenakan karena dengan kehidupan kita sebab lengkap dan cukup, apakah dengan anugerah pemberian yang Allah berikan kepada kita, dengan pangkat yang tinggi, dengan jabatan yang menggiurkan, dengan harta kekayaan yang melimpah ruah, dengan kesehatan yang ideal, dengan pengaruh dan kedudukan, itu menjadi penghalang kita untuk kita menjadi orang yang dekat, yang bening, yang bertakwa, yang ramah tamah, sopan santun. Masya Allah tabarakallah dengan tawadhu'nya, Masya Allah tabarakallah dengan ramah tamahnya. Apakah kira-kira kalau pada tudingan kita punya jabatan kita harus sombong? Apakah kira-kira kalau kita punya duit harus dengan kita lasak dayak dan samsing, lasak dan samsing? Apakah kira-kira kalau pada itu kita mempunyai jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, kemampuan yang ideal, sehingga dengan keegoannya pun juga tinggi, sombongnya pun juga tinggi, angkuhnya pun juga tinggi, itu tidak ada hubung kaitnya dalam berapa ramai, baik itu di kalangan salafun saleh atau di kalangan para nabi-nabi dan rasul. Siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah? Siapa manusia yang paling bertakwa daripada Rasulullah? Siapa manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah? Siapa manusia yang lebih tampan daripada Rasulullah? Daripada berbagai kemuliaan yang Nabi kita miliki, kemuliaannya sebagai Nabi dan Rasul, kemuliaan dengan jawatan, wibawa dan pengaruh, bukan lagi hanya manusia yang taat dan setia kepada beliau, justru juga dengan tanamannya, justru juga dengan hewan dan binatangnya, justru juga dengan masyarakat dan lingkungannya. Masya Allah tabarakallah, restu daripada air yang memancat daripada jari-jari tangan baginda Nabi, itu dengan tunggul yang menangis, itu dengan tanaman yang ditanam hanya dengan hitungan waktu yang relatif singkat. Sejumlah tidak kurang daripada 299 pohon korma yang ditanam oleh baginda berbuah pada tahun itu juga. Ceritanya masyhur. Itu antara baginda dengan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Itu dengan biawak yang bersaksi. Itu juga dengan rambut yang lebat. Tadinya botak dengan sentuhan telapak tangan baginda. Masya Allah tabarakallah. Tidak perlukan perobatan tradisional, perobatan klinik, hospital, pakar-pakar spesialis yang dengan airnya menjadi bening dengan ludah baginda, yang dengan matanya menjadi subuh pun juga dengan ludah baginda, yang dengan rambutnya tumbuh dan tebal dengan sentuhan telapak daripada baginda. Dengan 1001 kemuliaan yang seperti itu, menjadi manusia yang penuh tawadhu, rendah diri, sopan santun, hormat, ta'zim. Justru dengan baginda tidak merasa keberatan untuk bersama dengan orang-orang miskin, untuk bersama dengan orang-orang yang tidak memiliki sumbangan kemuliaan. Kenapa di zaman kita, atau juga kenapa dan dengan kemodernan dunia yang serba modern, kenapa dengan generasi kita baru sedikit punya duit ternyata sudah sombong, baru sedikit ada jawatan ternyata sudah ego, baru sedikit ada makam dan kedudukan dengan ilmu ternyata sudah tidak menyahut salam. Tan Sri assalamualaikum, senyum saja, menyalami tidak, menyahut salam pun juga tidak. Kenapa? Sebab awak kan tak ada gelar, awak kan tak ada datu, kamu tidak ada Tan Sri, kamu tidak ada jawatan. Aku ketua pengarah, aku menteri, aku gubernur, aku adalah salah satu pakar spesialis di tempat ini. Jadi apakah kira-kira dikenakan karena dengan duit yang banyak,
harta yang banyak, jabatan yang tinggi membuat kita jadi kaku, membuat kita jadi tidak boleh menyahut salam, membuat kita jadi tidak boleh datang ke masjid, membuat kita jadi tidak boleh duduk beriktikaf, susah untuk datang ke masjid, susah untuk bersimpuh di dalam majlis-majlis zikir atau juga majlis-majlis ilmu. Apa yang membuat kita jadi seperti itu? Tahu tak? Yang duduk di masjid, yang duduk di majlis-majlis ilmu, yang duduk beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala, malaikat yang sedang bersama mereka, rahmat yang sedang menyelubunginya. Begitulah juga dengan anugerah maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan khutbah singkat kita pada siang hari ini, agar jangan sampai yang pertama jabatan, yang kedua kedudukan, yang ketiga wibawa dan pengaruh, yang keempat keilmuan, yang kelima kekayaan, harta dan tahta, agar jangan sampai menjadi penyekat dan penghambat, agar jangan sampai menjadi hawajib hijab yang menghijab dan yang mendinding kita daripada kebaikan, sehingga terdapat jurang pemisah antara kita dengan rumah Allah. Kenapa? Dikenakan karena duitnya banyak. Kenapa? Karena dia orang yang tampan, hidungnya mancung, rambutnya kerinting. Kenapa? Sebab karena dia mempunyai wibawa dan pengaruh. Kenapa? Sebab dengan keilmuan yang luar biasa, sebagai salah satu daripada mujtahid hadhil ummah, ditegur tidak boleh, disalamin tidak menyahut, dengan orang miskin, pembantu, drivernya, bawahannya, itu dengan mereka layak untuk menjadi gudang sampah celaan dan cercaannya sehari-hari. Apakah untuk seperti itu? Masya Allah, tabarakallah, tidak ada sebagaimana yang saya katakan tadi, semulia Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, idza ata khadimukum bi ta'amihi, apabila dengan khadam, pelayan kamu, menghidangkan dan menyajikan makanan di hadapan Anda, ajaklah dia makan bersama, wa illa falyunawilhu biyadih, kalau tidak kita berikan makanan ke tangannya. Masya Allah, tabarakallah, siapa yang memberikan panduan dan kepada kita agar dengan kita bertoleransi, ramah tamah, mesra baik, hormat ta'zim kepada segenap makhluk. Dan kenapa juga dengan kita diingatkan, bahkan kadang-kadang diminta untuk mengingatkan kita kembali dengan hari perpaduan. Kenapa dengan orang-orang yang berbeda jabatan, yang berbeda kedudukan, yang berbeda harta dan tahta, disuruh bersatu padu dengan orang-orang yang lemah, yang tertindas, miskin, bankrupt, tidak mempunyai sumbangan kemuliaan dalam hidup? Kenapa kita diperintahkan untuk kita mengasihi mereka? Kenapa kita diperintahkan untuk kita menyayangi mereka? Kenapa dengan kita diperintahkan untuk kita mencintainya? La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kita tak kata sehingga dia mencintai saudara-saudara kayanya, saudara-saudara yang ada datu, datin dan tan serinya, saudara-saudara yang ada jawatan dan kedudukannya. Tidak. Nabi kita bersabda hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri pribadi dia sendiri. Jadi pertanyaan yang bermain kembali dalam kepala kita dalam rangka kita meniti kebahagiaan dan kesejahteraan yang abadi. Macam mana aku yang mempunyai beberapa kelainan, dengan ketampanannya, dengan kekayaannya, dengan kedudukannya, disuruh berkasih sayang, hormat dan ta'zim dan rendah diri kepada manusia yang bodoh, miskin, rendah, tidak punya sebarang kemuliaan dalam hidup. Dia adalah tukang sampah, dia tidak lebih daripada pembantu, dia tidak lebih daripada tukang korek tanah, dia tidak lebih daripada tukang, dia tidak lebih daripada tukang masak, dia tidak lebih daripada tukang sapu. Itu dengan kerja-kerja atau juga dengan pekerjaan dan juga dengan usaha-usaha mereka untuk menyara kehidupannya masing-masing. Mungkinkah kira-kira saya sebagai seorang menteri duduk sekali dengan orang miskin, duduk sekali dengan orang yang lemah, duduk sekali dengan orang yang tidak ada jawatan? Itu tidak ada sebarang dokumen, tidak ada tauliah,
tidak ada permit, tidak ada paspor, tidak ada IC, pendatang haram. Mungkinkah saya sekali dengan dia berjamaah di dalam masjid? Kenapa tidak? Apa yang mencegah kita untuk tidak demikian? Ego, angkuh, sombong, riya, ujub. Kenapa kita diperintahkan juga oleh Allah untuk kita mencintai mereka, yang sehingga dinafikan iman daripada kita kalau kita tidak mencintai mereka? Seakan-akan Al-Quran mengatakan dengan jawabannya, sebab kamu daripada asal muasal yang sama, sebab kamu diciptakan daripada setetes air mani yang kotor, kamu menteri daripada setetes air mani yang kotor, kamu presiden juga daripada setetes air mani yang kotor, kamu koprat juga daripada setetes air mani yang kotor, sebagaimana mereka kita daripada kejadian yang sama, daripada setetes air mani yang kotor, akan menjadi bangkai yang kotor dan bosok, ke hulu ke hilir ke sana dan kemari kita membawa najis yang bosok. Oh, kalau macam itu memang betul-betul sama kita dengan tukang sampah, sama kita dengan orang miskin, sama kita dengan orang yang tidak mempunyai sumberang kemuliaan dalam hidup. Maka dengan demikian yang timbul, yang wujud, yang walaupun kita Allah pilih untuk mendapatkan beberapa kemuliaan hidup, tapi sifat ramah tamah kita, sifat bening dan juga sifat lembut hati dan tawaduknya itu dapat dirasakan seronoknya. Kalau dia orang miskin, saat ketika mendapatkan ucapan assalamualaikum daripada Tan Sri, assalamualaikum daripada ketua Bengara, assalamualaikum daripada Bapak Menteri, assalamualaikum daripada Menteri Sosial, assalamualaikum daripada ketua polis negara, daripada ketua polis Bukit Aman misalnya, seronok sungguh, membuat hati jadi bening, membuat perasaan jadi tenang, menyenangkan akan disenangkan, membahagiakan akan dibahagiakan. Ini adalah peluang untuk kita berbaik-baik diri. Ini adalah peluang kita untuk kita berbuat baik. Ini adalah kesempatan kita untuk kita mengangkat martabat kita di sisi Allah yang ideal, bukan dimuliakan oleh makhluk. Yang ideal kalau pada saat dengan kita mulia di mata makhluk, juga mulia di mata para malaikat, dan juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ibadallah, mudah-mudahan pada kesempatan hari yang berbahagia ini dan dalam beberapa menit ke depan, dengan kita dapat merenung sejenak
dan juga dengan kita dapat menatap muka kita di depan cermin yang dengan perjalanan waktu dan umur yang telah kita tinggalkan, dan juga dengan kita dapat mengamat dan juga memuhasabah perjalanan waktu dan juga dengan perjalanan hidup. Kalaulah sebagaimana yang saya katakan keadaan kita seperti yang saya sebutkan tadi, masjid ini mungkin barangkali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain, aktivitinya banyak tapi kurang mendapatkan sambutan daripada lingkungan atau juga daripada orang ramai. Mungkin di antara daripada asbab musababnya faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kenapa saya harus datang ke masjid? Kenapa saya harus mendengar pengajian? Kenapa saya harus duduk iktikaf? Kenapa saya harus duduk tenang? Kenapa saya harus mendengar? Sedangkan saya ketua pengarah, justru orang yang dengar percakapanku, justru aku yang mengarahkan. Kenapa aku diarahkan? Kenapa aku ditegur? Yang kadang-kadang sebagian yang berpeluang pun untuk datang ke masjid ini kadang-kadang dengan hal-hal atau dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Duduk menyendar, duduk bersimbang, main handphone, WhatsApp, Facebook, yang seakan-akan seperti kita tidak punya peluang waktu untuk urusan keduniaan kita selain daripada di dalam masjid. Tadi saya sebutkan agar bagaimana dengan kita boleh sopan santun, agar dengan kita ramah mesra, agar dengan kita punya sifat rendah diri, agar dengan kita mendapatkan posisi dan kedudukan yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, man tawadha'a hakadha, orang yang merendahkan diri macam ini, rafa'ahullahu hakadha, Nabi kita angkat tangan beliau begitu tinggi akan Allah angkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat beberapa faktor ini. Yang pertama, daripada kejadian yang sama, maknanya kita daripada setes air mani yang kotor. Kemudian dengan tujuan yang sama, matlamat yang sama untuk ubudiyah, untuk kita berbakti dan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, siapa di antara daripada kita yang ada jawatan, harta, tahta dan kedudukan, yang berani menjamin kepada dirinya bahwasanya kematiannya akan diiringi dengan husnul khatimah. Tidak ada yang berani memperkatakan seperti itu. Siapa yang memberikan jaminan kepada kita yang bahwasanya nanti dengan kita akan mendapatkan penghujung yang ideal? Itu memang harapan, itu adalah permintaan, itu adalah keinginan. Selama kita tidak tahu bagaimana penghujungnya dan juga bagaimana penghujung kita, kalau kita tidak tahu apakah nanti kita mampu untuk mengembuskan napas yang terakhir dengan iringan la ilaha illallah, selama tidak dapat kita pastikan, tidak boleh kita berpandangan sinis, memandang rendah dan hina kepada sesiapa saja. Sebab posisi kamu yang hidungnya mancung, yang rambutnya kerinting, yang jabatannya tinggi, yang hartanya banyak pun, kamu tidak ada jaminan akan mendapatkan husnul khatimah sebagaimana aku. Timbul wujud sifat rendah diri, tawadhu dengan sesiapa saja. Kemudian perjalanannya di alam kubur, kemudian perjalanannya di alam mahsyar. Siapa di antara daripada kita yang dapat memastikan bahwa dengan kita akan mendapatkan dokumen kita di tangan kanan nanti pada hari kiamat? Tidak ada yang dapat memastikannya. Siapa juga di kalangan orang jamaah-jamaah yang bersama kita, siapa di antara daripada kita yang akan mendapatkan pertolongan dan syafaat, dan siapa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Jangan-jangan yang kita pandang rendah, yang kita pandang sinis, jangan-jangan tukang sapu, jangan-jangan tukang sampah, jangan-jangan si pembantu, jangan-jangan guru-guru kita, jangan-jangan pembantu kita, jangan-jangan pegawai dan staf kita. Ternyata dia yang memberikan syafaat, ternyata dia yang memberikan pertolongan, ternyata justru dengan dia yang menonton tangan Tan Sri untuk masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan demikian kita tidak akan mungkin berpandangan sinis kepada sesiapa saja, sebab kena dengan kesudahan yang tidak dapat diketahui, kena juga dengan asal muasal yang sama, kena juga dengan sang pencipta yang sama, dilahirkan daripada jalur dan juga daripada tempat yang sama, masing-masing telah tersalur daripada dua jalur kencing
saat ketika air mani terpancurkan ke dalam rahim mak kandung kita masing-masing. Dan yang kedua, pada waktu kita dilahirkan, pada waktu kita lahir pun juga melalui hadapan daripada ibu kandung kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana fi hadhihi lahdhati syarifati dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la karban illa nafastah wa la aduwan illa khazaltah wa la zaliman illa qasamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la 'asiran illa yassartah wa la faqiran illa aghnaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila antana ala qada'iha wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waffiqna lima tuhibbu wa tardahu ya karim wa waffiqna wa waffiq ulata umurina khususan mudabbir hadal bilad hadhil bilad Sultan Selangor wa wali ahdi wa fiqhu ila ma fi salahul islami wal muslimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.